Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kita perbaharui informasi terkini terkait dengan kasus tenggelamnya Tank Monida. Dan di hari ini, 4 April 2022, Job itu sudah datang di kantor kepolisian Nontaburi untuk dilakukan pemeriksaan yang sudah kesekian kalinya. Kalau Gatik ini sudah diperiksa kurang lebih adalah 5 kali. Apakah Gatik juga diperiksa untuk pemeriksaan kali ini? Belum ada kabarnya. Tapi kalau aku lihat dari berita hari ini, Job sudah datang sekitar jam 1 siang di tanggal 4 April dengan pengacaranya. Nanti kita akan coba update apa aja yang dilakukan pemeriksaan, apakah teman-teman wartawan di sana bisa mendapatkan statement dari Job. Nah, di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai kengeyelan dari setiap saksi, 5 orang yang bersama Tengmo malam itu. Kenapa dengan fakta-fakta misalnya data-data ilmiah, CCTV, otopsi, dengan hal-hal yang sudah bertolak belakang dengan kesaksian mereka di kronologi awal, tapi mereka tidak mau mengatakan hal yang diduga itu adalah sebenarnya dan yang selama ini disampaikan mereka adalah kebohongan. Misalkan adalah Sen. Sen mengatakan Tank Monida akan buang air kecil, tapi fakta dari otopsi tidak ada bekas urin, kemudian dari CCTV tidak ada siluet ataupun juga bayangan di jam 10 malam ke atas sampai waktu tenggelamnya Tengmo di jam 10.40 yang menunjukkan ada aktivitas atau ada orang yang berada di ujung speedboat tersebut yang diduga untuk buang air kecil. Kenapa? Kok mereka ngeyel dari awal? Awal itu adalah di 24 sampai 25. Detik-detik pertama adalah setelah pemeriksaan pertama berlangsung, sampai sekarang mereka tidak mau merubah keterangannya. Sebenarnya siapa sih yang dilindungi, ataukah mereka beneran nih mengatakan yang sejujurnya, ataukah sebenarnya ada sesuatu di balik ini semua? Misalkan ada yang dilindungi, ada yang merasa diancam. Kita akan bahas lebih detail di sini dengan keterangan dari sejumlah sahabat-sahabatnya Gatik dan juga dari Tank Monida. Tapi sebelumnya aku ingatkan, please jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Itu adalah support nyata kalian untuk aku terus mengawal kasus Tank Monida langsung dari Thailand. Oke, kita bahas langsung. Yang pertama adalah kita akan lihat bahwa ada apa ya di balik ngeyelnya Sen, yang siapa yang berusaha dilindungi. Karena kalau secara pribadi dengan data-data yang sudah aku sampaikan tadi, kayaknya nggak mungkin deh Tengmo itu mau buang air kecil pada saat jatuh. Apalagi salah satu keterangan terbaru kan kita ketahui ya, kemarin tuh Sen sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan dia memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi bukan pasal pembunuhan, tapi karena pasal kelalaian. Nah, Sen juga mengatakan kembali melalui pengacaranya, dia tidak merubah apapun dari keterangan pertama sampai sekarang. Di mana keterangan awalnya dia mengatakan bahwa Tengmo itu terjatuh pada saat mau buang air kecil dan dia pegangan paha Sen di belakang speedboat tersebut. Nah, Sen juga menambahkan bahwa pada saat Tengmo itu terjatuh, dia tuh sedang mengangkat telepon. Dan juga memang dia akui dia mendengar suara teriakan dari Tengmo. Oke. Bagian ini menurut aku agak sulit untuk dipercaya kalau kita bandingkan dengan keterangan dari Gatik. Gatik mengatakan bahwa pada saat Tank Monida jatuh, dia tidak mendengar suara apapun dan dia baru menyadari dengan teman-temannya bersama 3 pria lainnya baru mulai mencari Tengmo itu beberapa menit setelah Tank Monida tenggelam, jatuh. Itu kan hal yang tidak masuk akal. Sen bilang dia mendengar suara Tengmo jatuh, tapi kok yang lainnya mengatakan baru beberapa saat kemudian mencari bersama-sama. Terus kalau kalian juga sudah lihat ya, speedboat tersebut itu nggak speedboat yang gede, speedboat yang kecil. Apalagi juga dengan kecepatan, kita ketahui dengan analisa titik koordinat speedboat tersebut di jam-jam yang merupakan waktu krusial berhubungan dengan tenggelamnya Tengmo, itu kan diperkirakan kecepatannya antara 6 knot atau 8 knot, which is itu sekitar 6 kali 2 lah, kurang lebih adalah 12 km per jam. Kan nggak terlalu ngebut-ngebut banget ya. Kenapa kok ini si Sen tetap aja kekeh gitu ya? Walaupun sudah ada bukti otopsi, sudah ada bukti CCTV, dia tetap kekeh nggak mau merubah keterangannya dan itu adalah menurut dia adalah kenyataan yang sebenarnya. Aku nggak ngerti ya, seandainya jika dengan ada temuan alat-alat bukti yang menunjukkan itu berbalik arah dengan keterangan Sen, akankah dia memilih lebih baik mungkin ya kalau sebagian masyarakat di Thailand berpikirnya begini, kayaknya Sen tuh lebih memilih terkena pasal memberikan keterangan palsu atau bohong dibandingkan dia terkena pasal ikut ke dalam pembunuhan berencana. Kalau teman-teman banyak yang tanya, Anjas berapa sih hukuman kalau kelalaian itu? Aku kurang begitu paham di Thailand ya, tapi setahu aku dengan di Indonesia,
kelalaian itu ada beberapa tahapannya. Kelalaian menyebabkan kematian atau tidak, itu mulai dari 6 bulan sampai maksimal 5 atau 10 tahun. Correct me if I'm wrong, tapi kurang lebih di Indonesia mulai dari 6 bulan sampai dengan 5 atau 10 tahun. Tergantung peranannya masing-masing. Tapi kalau pembunuhan berencana di Indonesia itu kan bisa sampai hukuman seumur hidup ya teman-teman, atau bahkan mati, tergantung tingkatannya seperti apa. Dan aku juga yakin di Thailand pun juga agak mirip ya, karena kalau ini jatuhnya adalah ikut dalam kegiatan pembunuhan berencana, ya pasti hukumannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasal pemberian keterangan palsu. Kemudian, kita sekarang beralih ke job nitat ya. Job ini juga yang beberapa waktu terakhir sulit untuk dilihat keterangannya. Dari awal kasus ini muncul 25 sampai sekarang beberapa minggu terakhir, itu kan sulit dicari orangnya, keterangannya seperti apa. Tapi beberapa minggu terakhir ini sudah mulai muncul ya, beberapa hari terakhir lah. Itu sudah mulai muncul banyak di media massa, dan hari ini job nitat itu datang ke kantor polisi jam 1 siang di tanggal 4 April 2022. Dan kayaknya pengacaranya sudah mengatakan memang belum ada keterangan apa hasil dari penyidikan tersebut, karena kita sedang berlangsung. Saat aku buat video ini sedang berlangsung proses penyidikannya. Dan pengacaranya mengatakan bahwa dia ini meminta surat penangguhan penangkapan. Karena kita ketahui ya, di video sebelumnya aku jelaskan bahwa ada dugaan bahwa tim pengacara yang independen itu meminta juga dikeluarkan surat penangkapan untuk si Job ya. Karena Job juga ada beberapa pasal, misalnya penghilangan barang bukti ataupun juga keterangan bohong, bisa aja seperti itu. Tapi menurut pengadilan itu belum kuat tuduhannya, jadi tidak dikeluarkan. Tapi sepertinya akan juga dimunculkan, nggak tahu apakah ini memang fakta hukum ataukah karena desakan dari netizen, masyarakat di Thailand yang sepertinya menginginkan kelima orang tersebut harus mendapatkan hukuman. Nggak tahu hukumannya apakah karena pembunuhan, atau karena pasal kelalaian, atau karena pasal menghilangkan barang bukti, atau memberikan keterangan palsu. Karena cuma 3 itu doang yang sekarang ini disematkan ke 5 orang saksi tersebut. Nah, kemudian kita beralih ke masalah Gatik. Gatik menurut Ana, salah satu sahabatnya Teng Mo dan juga manajer Teng Mo yang kedua ya, mengatakan bahwa di sejumlah media di Thailand bahwa Gatik ini sudah diperiksa 5 kali, dan kami itu percaya dia adalah kunci dari semuanya. Alasannya karena Teng Mo tidak mengenal siapapun di speedboat tersebut, pasti dia adalah pintunya yang mengenalkan Teng Mo dengan keempat orang lainnya yang bersama Teng Mo di malam kejadian. Kami marah karena dia tidak ceritakan kebenaran. Kami yakin dia bukan pelakunya. Terlepas dia salah atau tidak, kalau bohong, hidup kamu nggak akan tenang. Apakah jangan-jangan Gatik ini memiliki ancaman, diancam oleh seseorang yang mungkin aja mengancam anaknya? Kita tahu juga, Gatik kan punya anak kandung, yaitu adalah Esther ya, yang juga merupakan anak angkat dari Teng Mo Nida. Apakah ini juga ke sini? Karena kalau kita melihat dari beberapa jejak digital, ibunya Teng Mo, Ibu Panida sudah memaafkan Gatik, sudah pelukan di saat hari terakhir penghormatan jenazah Teng Mo Nida, itu kan sudah ada gambar-gambar seperti itu. Tapi kok si Gatik tetap aja kekeh dengan keterangan dari awal, yang kekeh mengenai keterangannya di BAP, itu nggak cuma Sen. Tapi juga semua saksi itu mereka kekeh dengan keterangan dari awal, mereka tidak mau merubah-rubah keterangan walaupun sudah dipatahkan dengan temuan-temuan lainnya. Ada apa ini? Kenapa mereka begitu well prepare sekali? Makanya pengacara Decha, pengacara Ibu Panida, dan juga sejumlah pengacara independen lainnya mengatakan nggak mungkin kalau kelima orang ini melakukan aksi-aksinya, terus juga mereaksi dari kasus Teng Mo Nida kalau tidak ada grand designernya. Makanya kalau aku lihat dari beberapa media Thailand itu sudah memberikan prediksi dan juga fakta ya. Faktanya ya sudah untuk Por, terus juga Robert dan juga Sen yang sudah ada pasal-pasal yang mengenai mereka yang aku sebutkan 3 tadi, tapi prediksinya adalah untuk si Gatik dan juga si Job juga tidak jauh berbeda pasal-pasalnya, kalau enggak pemberi keterangan palsu, kelalaian, atau satu lagi tadi itu penghancuran barang bukti. Cuma itu doang pasal-pasal yang diberikan, atau mungkin ada tambahan lainnya. Tapi ternyata juga media massa dan juga masyarakat di Thailand menilai akan ada 1 orang lagi yang akan menjadi tersangka, dan seseorang ini adalah dugaannya adalah seorang pengacara.
Walaupun ada pengacara ini yang kalian sudah lihat gambarnya di sini, itu sudah memberikan keterangan bahwa saya sudah nelpon pengacara Decha. Katanya yang dimaksud itu bukan saya kok, ada pengacara yang lainnya. Apakah seperti itu? Well, lidah tak bertulang, kita lihat nanti faktanya seperti apa. Karena dalam dunia pengacara, dalam dunia hukum gitu ya, nggak ada musuh ataupun juga sahabat yang abadi. It really depends on the context dan tergantung dari kebutuhan masing-masing. Oke, itu adalah masalah Gatik ya teman-teman. Ada dugaan bahwa Gatik ini tertekan dan dia merasa diancam. Kalau ancamannya buat dia pribadi mungkin hal yang oke lah, masih bisa dihandle. Tapi kalau anaknya diancam itu gimana? Tapi juga Ana mengatakan di TV nasional di Thailand, katanya gini, harus katakanlah kejujuran, kasihan sama anak kamu Esther, karena jejak digital itu tidak bisa dibohongi. Bagaimana nanti pada saat Esther tumbuh dewasa, dia melihat berita-berita yang mengindikasikan Gatik terlibat dalam kecelakaan ini, terlepas dia salah atau benar, itu kan kamu gak mikirin perasaan dan juga psikologi si anak. Makanya lebih baik kamu jujur, karena dengan kejujuran itu akan membuat hidup kamu lebih tenang dan akan membebaskan kamu, plus Esther juga tidak akan mendapatkan permasalahan jauh lebih besar pada saat dia tumbuh dewasa nanti. Oke, kelima orang ini sepertinya sudah mendapatkan pasalnya masing-masing, dan kemungkinan akan ada satu orang lagi tambahan yang diduga adalah sebagai orang dalang di balik yang grand designer mempersiapkan hal-hal untuk kelima saksi ini. Tapi menurut kalian, apakah sebenarnya ada oknum VVIP, very very important person, dan langkah yang mereka ambil ini sepertinya kayak lebih pilihan buah si malakama. Ya, lebih baik memilih terkena pasal-pasal tersebut dibandingkan kena pasal yaitu adalah pembunuhan berencana yang bisa hukumannya bisa seumur hidup atau bahkan dihukum mati. So, mungkin ini adalah pilihan buah si malakama dan kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan juga follow Instagram Kudianjas di Thailand. Dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.